Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Adi Pratama. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan langsung narasumber. Kita bertemu dengan Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung, yakni Bapak Budiman AS. Pada kesempatan kali ini kita hadir dalam acara wawancara eksklusif atau wawancara khusus mengenai tentang bagaimana dinamika persoalan Partai Demokrat yang mungkin beberapa waktu lalu sempat terjadi adanya upaya kudeta ataupun yang disebutkan oleh teman-teman pengambil alihan secara paksa Partai Demokrat oleh ada kubu Pak Muldoko. Mungkin kita akan lihat bagaimana dinamika di daerah khususnya yakni di Kota Bandar Lampung. Mungkin langsung saja kita sapa dulu ke Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung. Halo Pak Budiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore itu Tribun TV ya, yang hari ini mewawancarai kami sebagai Partai Demokrat Bandar Lampung. Oke, gimana Bang untuk hari ini aktivitasnya sudah padat atau seperti apa? Ya. Kalau aktivitas biasa ya, rutin kita lakukan, ada agenda-agenda rutin di samping kerja-kerja saya sebagai anggota dewan, juga kerja-kerja partai, tetap mensolidkan di jajaran kami yang baik dari tingkat DPC, PAC dan ranting. Oke, Ketua, jadi pada kesempatan kali ini kita ingin tahu bagaimana dinamika politik khususnya di Partai Demokrat yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena mengingat upaya daripada Kongres luar biasa sudah berlalu, ada hampir 2 pekan ini gitu kan. Sekarang bagaimana sih Ketua untuk kondisi bagi para kader-kader kita di DPC Demokrat Bandar Lampung? Ya, mensikapi KLB, kami ya, di jajaran DPD maupun 15 kabupaten kota tetap solid ya mendukung AHY dan sama sekali tidak mengakui KLB itu karena tidak sesuai dengan ADRT yang ada di Partai Demokrat. Prosedur yang dilakukan di luar daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan oleh Menteri Hukum HAM Republik Indonesia nomor MH15/1101 tahun 2020. Dalam berita negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2021 itu disebutkan bahwa yang sah kepemimpinan itu adalah kepemimpinan Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan semua di DPD maupun 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung tetap solid mendukung penuh AHY sebagai ketua umum kita yang sah. Artinya untuk kondisi kader kita tetap di DPC Bandar Lampung tetap tegak lurus kepada AHY begitu Ketua? Oh iya, itu sudah kita ikrarkan ya, baik secara kepartaian melalui 15 kabupaten kota sudah ikrar, dan sudah kita juga mendatangi Kemenkumham, dan di internal tidak ada dualisme ya yang di dalam DPC yang tidak mengakui sama sekali bahwa KLB itu tidak berjalan atau tidak, KLB itu tidak sesuai dengan ADRT. Oke. Mungkin Ketua, setelah kita melihat mungkin aspirasi daripada kader yang memang betul-betul tegak lurus kepada Pak AHY, apa sih upaya-upaya langkah-langkah kita Ketua yang kita lakukan untuk betul-betul membuktikan bahwa DPC Bandar Lampung tetap solid kepada AHY begitu Ketua? Yang pertama, kita sudah melakukan ikrar bersama 15 kabupaten kota. DPC Kota Bandar Lampung salah satunya yang ikrar kesetiaan kita kepada DPP di bawah kepemimpinan Bapak AHY. Itu suatu tekad bulat DPC beserta jajarannya, sampai saat ini masih tegak lurus kepada Pak AHY yang sesuai dengan hasil Kongres 5 yang sah beliau adalah sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ada yang menarik Ketua, mungkin kalau kita melihat ada beberapa Ketua kan sebagai pemilik suara sah, ya kan, ketika akan adanya kongres atau pada saat kongres itu. Nah, ada nggak sih Ketua sempat mungkin ada ajakan
dari mungkin siapa ataupun dari mana yang mengajak Pak Budiman ini selaku ketua DPC yang pemilik suara sah untuk menghadiri kongres luar biasa itu? Ada nggak itu ketua? Alhamdulillah saya nggak ada yang ngajak ya, nggak ada. Walaupun diajak itu saya nggak mungkin nanti hasil kongres di mana. Saya tetap mengakui bahwa AHY adalah ketua umum. Kemudian kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan DPC Kota Bandar Lampung, saya tidak memberikan surat mandat apapun, dan itu bisa kita tuntut ya kalau dia mengatasnamakan DPC. DPC yang sah adalah DPC yang dipimpin oleh saya, artinya belum ada DPC yang lain. Kalau dia mewakili DPC Kota Bandar Lampung KLB, berarti ini nggak benar bahwa kami tidak mewakili siapapun menghadiri KLB itu. Artinya meskipun kita nanti meskipun kita waktu itu sempat diajak pun, artinya sikap kita tetap tidak mau ketua ya. Karena saya adalah salah seorang yang merintis dari awal ya, Demokrat sejak dari awal zaman Pak SBY, validasi pertama-tama Demokrat menjadi partai politik. Saya adalah perintis yang nanti di Bandar Lampung. Jadi dari nol saya berjuang bersama Pak SBY ya. SBY Demokrat dan PSBY saya kira juga nggak akan dilihat oleh orang. Itu saya tetap setia dan loyal kepada Pak AHY dan Pak SBY. Dari awal, dari nol tahun 2003 saya sudah merintis untuk persiapan Partai Demokrat menjadi sebuah partai politik. Ada untuk bahan Menkumham, kami menyusuri pengurusan ke bawah, membentuk ranting, membentuk PAC dan lain-lain. Artinya memang ada chemistry betul dengan Pak SBY ketika memang pembentukan partai khususnya di Bandar Lampung dulu itu ketua ya. Ya, artinya itu salah satu saya pensiun dini pun karena tertarik masuk ke Partai Demokrat yang maskotnya atau ikonnya adalah Pak SBY gitu. Jadi saya tertarik dengan itu kan. Dan tidak akan saya hianati gitu ya. Gitu. Artinya itu pun berpengaruh sekarang dengan Mas AHY-nya, Pak AHY-nya yang memimpin gitu ketua ya. Ya. Jadi Pak AHY ini kan pimpinan yang sah hasil Kongres 5 tahun 2020. Dan setelah dia mimpin, kita ketahui ya prestasi-prestasinya harus kita akuin bahwa contoh pilkada di seluruh Indonesia kita 48% dapat. Dan survei terkait dengan partai kita semakin manja. Artinya ini kepemimpinan yang baik saya kira ya untuk dilanjutkan ke depan. Bagaimana seorang pemuda mampu menjadi pemimpin yang baik di Partai Demokrat ini. Artinya mungkin salah satu kita solid kepada AHY, salah satu adalah sosok AHY itu sendiri ketua ya, baik dalam memimpin mungkin dari bisa mungkin sedikit ketua gambarkan bagaimana sih sosok AHY itu sendiri di mata ketua DPC Kota Bandar Lampung. Saya sangat apresiasi sekali ya. Jadi pemimpin itu nggak harus tua dulu kalau jadi pemimpin, kan dia muda. Tapi dengan prestasi, cara-cara beliau mengakomodir, baik dialog, diskusi dengan tenang mereka hadapi. Ini kan berarti kedewasaan dia sebagai pemimpin sudah tercermin. Itu yang menjadi simpati saya kepada AHY. Juga orangnya familiar gitu dengan kita yang ada di DPC gitu. Seolah ini figur ke depan, saya kira figur pemimpin yang menjadikan ke depan. Yang paling membuat ketua itu betul-betul terkesan dengan sosok AHY ini, karena kan kalau kita melihat latar belakangnya kan militer juga ketua ya. Apa sih energiknya atau seperti apa dalam memimpin begitu ketua kira-kira? Ya tadi saya bilang kemampuannya seorang anak muda memimpin organisasi besar, dia mampu mensolidkan seluruh DPD yang ada di Indonesia DPC ini. Kemudian prestasinya sudah muncul baru 1 tahun beliau memimpin ini sudah ada prestasi. Artinya pilkada itu ukuran ya, indikator keberhasilannya pilkada itu 48%. Kemudian survei sekarang Partai Demokrat semakin naik. Itu kan tandanya kerja-kerja politik mereka, beliau ini Pak AHY ini berhasil mengikat masyarakat Indonesia. Itu tolak ukurnya ya saya kira. Artinya ngomong-ngomong soal pilkada kan menjadi tolak ukur juga untuk prestasi Pak AHY gitu. Iya, betul. Secara umum
48% yang disebutkan tadi itu seperti apa sih Ketua? Ya artinya dari seluruh yang mengikuti pilkada seluruh Indonesia, dari totalnya ya saya nggak apa betul datanya, tetapi kita menurut persentase 48% menguasai memenangkan pilkada di seluruh Indonesia. Iya. Jadi tolak ukurnya 40% dari pilkada yang digelar di seluruh Indonesia. Mungkin hanya di Kota Bandar Lampung yang kurang beruntung Wah, gitu iya. ya. Tapi daerah lainnya Waikanan, Waikanan, seperti ya. Pesawaran, Pesawaran, itu semua apalagi Waikanan, Pesawaran, kemudian Lampung Tengah, itu juga kan berhasil Demokrat Iya. mendudukan calonnya dari untuk menjadi kepala daerah. Ketua, kita kan kemarin sempat melakukan upaya untuk ke Kemenkumham. Iya. Menyampaikan aspirasi kader khususnya Demokrat yang ada di Kota Bandar Lampung dan selampung bersama DPD. Itu bisa adanya seperti itu bentuk inisiatif dari memang teman-teman kader atau memang ada satu instruksi sih Ketua? Ya, instruksinya tentunya kita ada DPD ya kita ikuti semua itu instruksi dari DPD untuk sama-sama kita beraudiensi ya dengan Kakanwil Kumham dan alhamdulillah diterima baik ya, sambutannya yang baik. Kami menyampaikan aspirasi saja kepada Menkumham untuk diteruskan kepada Menteri Kumham ya yang ada di Jakarta. Tentunya ini satu hal yang dilakukan atas instruksi dari DPD bersama-sama 15 kabupaten kota semua hadir. Kita beraudiensi dengan Pak Kanwil dan sambutannya baik ya. Kita berharap Pak Kanwil dapat meneruskan kepada Menteri agar suara-suara kita dari daerah-daerah ini juga diperhatikan. Artinya itu salah satu bukti kita supaya bagaimana KLB itu tidak disahkan atau seperti apa nih Ketua? Iya, KLB itu sebenarnya sederhana saja. ADR itu mengatur kalau peserta dari DPD itu separuhnya, sementara yang hadir berapa? Kan? Kemudian kalau DPC-nya 2/3 dari 500 sekian, itu harus hadir separuh plus 1. Artinya sedangkan yang hadir di KLB kan nggak ada perwakilan dari DPD dan DPC. Ini kan salah satu sederhana saja menyikapi KLB bahwa KLB itu tidak sesuai dengan ADT yang ada, yang telah disiapkan oleh Menkumham. Saya sederhana aja melihatnya. Kalau peserta kongresnya luar biasa ini, kalau DPD-nya separuh plus 1, kemudian kalau DPC kehadirannya 2/3. Sementara kan kehadirannya sudah tidak memenuhi, berarti keabsahan dari kongres itu juga tidak bisa diakui karena proses awal sudah tidak benar, melanggar ADRT yang ada. Cuman ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan publik sekaligus mungkin masyarakat Kota Bandar Lampung ini Ketua. Mungkin jika nanti ada satu keputusan dari Kemenkumham mengesahkan hasil daripada KLB yang ada di Sibolgamit itu, bagaimana nih sikap kita? Kami tidak berandai-andai ya. Kami yakinkan bahwa Partai Demokrat di bawah AHY ini adalah pemimpin yang sesuai dengan Kongres 5. Saya tidak berandai-andai. Saya yakin dan percaya pemerintah akan melihat itu. Ya, karena kita semua landasannya adalah landasan aturan hukum kan, yang menjadi kebutuhan kita. Saya nggak berandai-andai itu. Jadi nanti kita serahkan saja kepada pemerintah dengan melihat kondisi-kondisi yang ada ini. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah itu dasarnya adalah pertimbangan hukum dan pertimbangan. Oke, artinya kita masih melihat kondisi itu sampai menunggu putusan itu ada. Iya, artinya kita tidak berandai-andai karena sampai saat ini kami seluruh DPD, DPC tetap solid, tidak ada yang terpecah belah. Itu kami yakin bahwa Pak AHY ini adalah ketua Partai Demokrat yang sah. Kemudian Ketua, kemarin kan baru saja ada satu maklumat dari DPD ya, DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung untuk pelarangan penggunaan identitas dengan ya sembarangan lah, apalagi itu bukan kader. Nah itu seperti apa sih Ketua? Ya kami menyambut baik maklumat ini ya, karena ini salah satu bentuk kesiapan kita kalau ada yang menggunakan lambang-lambang partai atau kepentingan di luar dari kepentingan partai.
Dan itu ada sanksinya itu, sanksinya hukuman 5 tahun dan denda 2 miliar sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Itu pasalnya jelas ada begitu. Sanksinya 2 miliar, hukuman 5 tahun. Itu mengimbau kepada masyarakat yang tidak menggunakan atribut itu selain dari kepentingan DPP yang sah atau partai yang sah. Apakah itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di ranting, kemudian mungkin sampai ke tingkat bawah untuk bisa menyampaikan maklumat-maklumat itu? Iya, tentunya ini berjalan ya, berjenjang ya. Setelah kemarin baru dari DPD ya, DPD itu langsung hari itu juga kami diberitakan, dan kami langsung juga memberikan kepada WA group yang ada di demo kota ini untuk memahami maklumat itu dan tetap menjaga ini. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang memakai lambang serta atribut partai ini untuk kepentingan yang lain, itu juga kami akan melakukan tuntutan ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa melanggar undang-undang yang ada, nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan geografi. Ada nggak sih hubungannya antara maklumat ini dengan KLB itu, Ketua? Karena kan setelah KLB langsung dikeluarkan maklumat itu, pelarangan penggunaan identitas demi itu kan disebutkan kepentingan pribadi ataupun kelompok gitu kan. Iya, jadi gini, mengantisipasi pasca KLB tentu ada pihak-pihak yang ingin menggunakan atribut dan bendera atribut serta logo Partai Demokrat. Nah, ini kita mencegah dini mungkin gitu. Jangan sampai ini digunakan oleh orang-orang yang tidak sah ya. Yang tidak di bawah partai yang dipimpin Pak AHY. Kalau ada pihak-pihak lain menggunakan target kepentingan lain, ini yang kita wanti-wanti mengisyaratkan bahwa masyarakat itu tidak menggunakan tanpa izin dari partai Demokrat. Artinya maklumat itu sebagai dasar kita nanti untuk menindaklanjuti jika memang ada orang-orang itu. Iya, semua itu landasannya adalah hukum ya. Kita ada aturannya bagaimana Undang Nomor 20 2016, kemudian ada lagi partai yang sah itu adalah partai yang dipimpin oleh Pak AHY. Oke. Cuman ada satu lagi mungkin yang bakal menjadi satu hal yang menarik dari sosok Budiman AS. Menurut Pak Budiman sendiri, ada apa sih dengan KLB ini? Kenapa ada KLB ini? Karena secara politis kan tentu ini proses politik begitu ya Pak Budiman ya. Ketua DPC ini kan bukan salah satu sosok yang muda dalam arti yang belum berpengalaman, tapi sudah mengarungi banyaknya perjalanan politik. Ya, saya kira ini dinamika politik lah di internal ya, dan harusnya disikapi juga berkonsultasi dengan ketua umum, tidak diumbar keluar gitu ya. Saya kira persoalan di rumah tangga saja pasti ada keributan ya kecil. Ini saya kira hal-hal yang harusnya disampaikan kepada forum partai. Jangan dulu dibawanya keluar. Karena ini masalah internal. Mereka juga biasa menjadi orang Demokrat, sudah menikmati dari Partai Demokrat, misalnya anggota DPR RI. Dia jadi anggota DPR itu dari mana-mana dari Partai Demokrat. Harusnya mengingat sejarah. Kalau kita pernah duduk jadi anggota DPR RI, DPRD, itu semuanya karena Partai Demokrat. Maksudnya semua kita harus menjaga itu. Kalau perbedaan pendapat itu dinamika biasalah di dalam politik, tidak harus keluar gitu. Harusnya ini diselesaikan secara internal, jangan ada pihak-pihak keluar malah yang diundang untuk mencampuri partai kita gitu. Oke, insya Allah partai kita solid. Oke. Satu mungkin harapan dari Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung, bagaimana KLB ini bisa selesai dengan baik atau seperti apa nih? Artinya saya berharap dengan bukti yang ada ya, ADRT yang ada yang telah disahkan Menkumham ya, ini menjadi tolak ukur bahwa tidak mengakui bahwa KLB itu sebagai bagian dari Partai Demokrat, tapi tetap mengakui bahwa kepengurusan ini adalah kepengurusan sah yang dipimpin oleh Pak AHY.
Saya kira itu, jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa di Provinsi Lampung, DPD maupun DPC-nya solid mendukung Pak Ahy. Tidak ada satupun DPC dari kabupaten kota yang lari ya daripada pemimpinan Pak Ahy, tapi tetap solid menjaga soliditas. Dan sudah kami kerahkan bersama DPD dengan 15 kabupaten kota ini. Itu adalah suara-suara sah, ya pemilik suara sah yang menyuarakan itu. Untuk di Lampung. Iya di Lampung itu, bahkan di seluruh Indonesia juga membuat tanda tanya yang sama, bahwa kesetiaannya kepada Partai Demokrat di Pak Ahy. Oke, itu Tribuners hasil wawancara eksklusif kita dengan Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung. Satu poin yang bisa disampaikan di sini bahwa DPC Demokrat Kota Bandar Lampung tetap setia dan tetap solid kepada kepemimpinan AHY hasil Kongres 5 Partai Demokrat 2020. Mungkin itu yang bisa kita kupas pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Pak Budiman AS yang sudah berkenan menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Mungkin saya di sini selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.